sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uzu anni manasikakum." Berhaji dan berumrahlah kamu sebagaimana engkau melihat aku berhaji dan berumrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukranillah, marilah Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama kita memuji akan kebesaran Allah. Oleh karena dengan izin dan petunjuknya lah, maka pada siang menjelang sore yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah panjangkan usia kita, Allah mudahkan rezeki kita dengan memberikan kesehatan lahir batin, sehingga insya Allah pelaksanaan umrah ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengisyaratkan kepada kita bahwa umrah itu adalah ibadah. Karena umrah adalah ibadah, maka Bapak dan Ibu, kita tidak boleh melakukan menurut kemauan kita sendiri. Ayo sama-sama kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sekarang Bapak Ibu coba bayangkan wajah kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Bayangkan pula wajah putra putri, anak cucu yang akan kita tinggalkan. Sambil membayangkan wajah mereka, mari kita hadirkan wajah-wajah itu dalam ingatan kita, dan sambil kita bertalbiyah. Kita mulai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Halo bapak-bapak, Pak, jangan pakai ihram dengan otaknya. Karena kalau kita pakai ihram dengan otak terlalu banyak alasan. Gatal lah, geli-gelilah, apalah itu. Tapi pakailah ihram itu dengan iman kita. Kalau iman yang berkata, maka sami'na wa ata'na. Ada yang berkembang belakangan ini, Ustaz, boleh tak saya pakai jawat, celana dalam yang tidak berjahit tapi diikat? Nah, Nabi itu hanya menggunakan dua kain, atas dan bawah. Sebagian ulama mengatakan boleh bagi orang yang proslat. Ya, ada illatnya, ada asbab kenapa harus seperti itu. Nah, karena sudah diberitahu bahwa itu tidak boleh terpakai, lantas pada saatnya nanti
masih terpakai juga, maka itu sudah unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan maka kena dam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ulang, untuk bus 15 pada saat ke bandara itu bagian bawah sudah pakaian ihram ditambah dengan bagian atasnya. Sementara untuk bus 14 itu bebas pakaian batik saja, ya, karena kita tujuannya menuju Madinah. Sementara bus 15 itu langsung masuk Makkah. Nah, perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bus 15 pada saat di pesawat, kapan Ustaz penyampaian ya lam itu? Itu waktunya pada saat kita makan kedua, Ustaz, ya. Jadi kalau sudah kita diberi kesempatan makan untuk yang kedua kalinya, itu berarti sudah dekat waktunya kita harus ya mengganti pakaian atasnya bapak-bapak dengan kain ihram, karena sebentar lagi pilot mengatakan kita akan memasuki alam lam. Nah, pada saat memasuki itu beberapa menit kemudian, maka kita melepaskan niat labbaik Allahumma umratan. Coba labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi, labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bagi mereka yang umroh untuk diri sendiri, tapi bagi mereka yang mengumrohkan keluarga, tambah dengan kata badalan, membadalkan atau langsung saja menyebut nama siapa yang mau diumrohkan, ya. Tapi ingat, bagi mereka yang sudah haji dan umroh, yang belum haji dan umroh belum bisa mengumrohkan orang, ya. Maklum Bapak Ibu? Ya, nah perhatikan. Jadi mereka yang bus 15 itu akan langsung masuk Makkah. Nah, sekarang Bapak Ibu yang Madinah, kita nanti akan Bapak Ibu naik pesawat kemudian sampai ke Madinah. Nah, perjalanan itu capek tidak? Capek tidak? Perjalanan itu kurang lebih berapa jam? Berapa jam? 9 jam. Capek tidak? Nah, mau tidak capek? Begitu duduk di kursi pesawat, pasang seatbeltnya, baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, waladhdallin, amin. Ya Allah, rahmatilah pesawat ini untukku. Kita minta supaya Allah merahmati pesawat ini sehingga perjalanan kita itu terasa nikmat. Maklum, sesudah itu tambah dengan zikir dan doa. Kalau sudah capek zikir dan doa, baca doa pamungkas. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, tidur. Kenapa Ustaz? Terutama terutama yang bus 15. Jangan tidak tidur. Karena Bapak Ibu yang bus 15 itu begitu sampai di Jeddah, dari Jeddah itu masuk ke Makkah, tidak ada waktu istirahat. Setelah selesai makan malam, sejam kemudian kita sudah harus kumpul di lobi, kemudian kita melakukan tawaf. Ya Ustaz, ya, tidak dikasih bermalam kan? Enggak. Maka oleh sebab itu termasuk yang bus 14, usahakan istirahat. Karena nanti pada saatnya, nah perhatikan baik-baik, pada saatnya kita sampai di Madinah itu Bapak Ibu, masuk ke hotel kita menunggu info dari panitia. Biasanya untuk ibu-ibu
pakai rakodanya itu diawalkan dibanding bapak-bapak. Boleh kita baca doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ataukah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkan imanku, jangan engkau belokkan kebenaran dari hatiku kepada ketidakbenaran. Limpahkan rahmatmu agar apa yang aku cita-citakan terwujud menjadi kenyataan. Nah, dalam proses tawaf ini Bapak dan Ibu akan dipandu oleh Ustadz dan Mutawif kita dengan menggunakan headset. Setiap orang nanti akan mendapatkan, maka oleh sebab itu nanti tidak perlu Ustadznya teriak keras-keras, cukup kedengaran saja dengan headsetnya ya. Nah, cuma Bapak Ibu berhati-hati juga. Yang pertama, Bapak Ibu tidak perlu membawa buku bacaan karena Ustadznya akan memandu kita. Nah, cuma tidak semua yang diomongkan Ustadz itu kita ikuti. Jangan sampai dia sementara subhanallah kakinya keinjak orang, aduh, kita juga teriak, aduh, jangan ya. Jadi, nah sesudah lewat di makam Ibrahim kita ulang bacaan itu terus, tidak ada persoalan ya. Jadi siapa tahu nanti Bapak Ibu mau tawaf sunnah, bacaan standar seperti itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma, ya, boleh tambah dengan doa-doa. Oke? Kemudian sesudah itu sampai di rukun yamani, kita boleh beristilam lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ya. Boleh juga tidak beristilam, cukup menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi tangan tidak dikecut lagi. Langsung membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh nambah, boleh. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Selesai itu, selesai satu putaran. Melanjut pada putaran kedua, ketiga. Tiba-tiba pada putaran keempat, subhanallah, maka sampaikan kepada Ustadz Mutawifnya, saya batal. Maka segera pergi ke belakang, jangan keluar. Di belakang itu sudah ada tempat duduk untuk laki dan perempuan di dalam masjid. Cuman ada tempat duduk, tidak ada toiletnya ya. Nah, di mana batalnya, di situ dilanjutkan. Jadi kalau dia batal pada putaran keempat, maka yang batal cuma putaran keempat. 1, 2, 3 tetap utuh. Oke? Maklum? Nah, berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu persis dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, batal semua kalau salah. Ya. Tapi kalau tawaf, di mana batalnya? Di situ berakhir. Dan sesudah selesai berwudu kita melanjutkan di mana tempat batalnya. Kalau dia batal pada putaran keempat, maka kita lanjutkan pada putaran keempat. Nah, selesai tawaf sampai putaran ketujuh, maka kita akan berdoa di Multazam atau daerah mana saja yang memungkinkan.
Kemudian salat sunat di makam Ibrahim. Salat sunat 2 rakaat diniatkan salat sunat sesudah tawaf. Ya. Selesai itu boleh berfoto ria. Nah, ibu-ibu, tolong selama tawaf. Selama tawaf. Ulangi, selama tawaf. Jangan biasakan itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Tak boleh. Ya. Ini sementara tawaf dia apa itu? Kalau selfie itu masih lebih bagus. Video call. Tuh lihat tuh. Padahal sementara tawaf tak boleh, jangan gitu. Kalau selesai mau bikin apa aja boleh. Ini sementara tawaf video call. Jangan. Oke, selesai salat sunat 2 rakaat. Kemudian kita ke tempat sa'i. Menuju ke tempat sa'i. Ini sunnah-sunnahnya tawaf ini ya. Ya. Tempat sa'i. Inna safa wal marwata. Ini denanya sa'i. Ya, dari Safa ke Marwah 1 putaran. Ya, Safa ke Marwah 1 putaran. Marwah ke Safa 2 putaran. Jadi dari Safa ke Marwah ganjil. Dari Marwah ke Safa genap. Ya. Jadi diawali di Safa, diakhiri di Marwah. Inna safa, ayo sama-sama. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha sakirun alim. Sudah masuk 5 putaran. Tiba-tiba bunyi lagi. Kalau sudah bunyi lagi seperti itu tidak ada masalah. Kalau di tempat saya tidak ada masalah, lanjut terus. Tapi jangan juga karena Ustaz bilang tidak masalah, didobel-dobel itu. Kasihan yang di sampingnya ya. Selesai sa'i, kemudian kita berdoa dan tahallul ya. Bagi bapak-bapak, halo bapak-bapak, mau didoakan sekali oleh Rasul atau didoakan 3 kali? Kalau mau didoakan sekali cukup di les-les saja, kikis-kikis saja. Tapi kalau mau didoakan 3 kali, digundul depodetak, gundul dan botak, ya. Ya, ini supaya ada vokasi ya Ustaz ya. Jadi dihabiskan, ya. Di tempat sa'i, ya cukup digunting ala kadarnya. Nanti sesudah itu baru ke barbershop, ya. Kalau ibu-ibu tarik bagian yang terbawah, Bismillahirrahmanirrahim, selesai satu bagian saja ya. Ibu-ibu digunting oleh sesamanya ibu-ibu atau oleh mahramnya. Jangan karena mentang-mentang ibu-ibu senang melihat ustadznya terus Ustadz gunting dong. Ya, jangan seperti itu ya. Pak, yang digunting rambut ibu, bukan telinga ibu ya. Ya. Saya tanya kenapa disambar telinganya? Gak mau dengar dia Ustaz. Ya. Itu ada pilar hijau. Di pilar hijau ini
lagi berlari-lari kecil. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antallah al-ma'azzul al-akram. Wanitanya berjalan cepat, ya. Jangan juga ibu-ibu karena suaminya lari-lari cepat, dia juga ikut lari-lari. Ya. Laki-laki berlari, perempuan berjalan cepat. Bagaimana dengan ibu kita yang sedang membawa bayinya? Nah, jalan seadanya saja, ya. Nah, nanti kalau tidak kuat pada saat sa'i, minta kursi roda, ya. Ada disiapkan kursi roda di sana, Ustaz? Ada disiapkan. Pokoknya siapin aja bayarnya. Ya, kalau di tempat sa'i itu siapkan 100 real. Dia akan dorong kita bolak-balik. Cuma memang kalau orang Arab yang dorong itu, ya, kalau dia bawa selama 7 kali, ya, 7 Safa Marwah Marwah Safa 7 kali, ya. Kalau ibu nawarnya sampai 50 real, insya Allah tidak pakai rem. Tidak pakai rem, pokoknya dia dorong saja. Ibunya berkata lagi, saya tidak bisa Ustaz kalau sendiri. Ustaz juga ikut dong kursi roda. Baru dalam sejarah perhajian dan perumrahan, Ustaz ditraktir kursi roda. Ya. Jadi kalau misalnya masih sehat, ya berjalan lah, ya. Nah, selesai ini Bapak dan Ibu, selesai sudah. Besoknya, bus 15. Dengan hari ini bus 15. Selesai ibu kita melaksanakan umrah, maka bus 15. Malam istirahat, besok pagi-pagi sudah harus bersiap-siap untuk ke Taif. Yang berangkat ke Taif itu pakai baju yang agak tebal. Karena suhu di Taif itu lebih dingin dari Bogor, Puncak, ya, lebih dingin dari Malino, ya, lebih dingin. Jadi usahakan apalagi nanti yang mau naik kereta gantung, ya harus pakai baju yang agak tebal, bawa jaket lah, ya. Nah, Bapak Ibu, halo, termasuk bus 14 seperti itu. Selesai, kemudian tawaf, besoknya kita ke Taif. Nah, kemudian hari berikutnya kita akan Siditul Kota Mekah. Ada yang mau umroh lagi? Tidak kedengaran? Kurang kencang. Yang mau umroh lagi, mandi ihram sebelum salat subuh. Oke, mandi ihram sebelum salat subuh. Sudah berpakaian ihram bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa? Kalau nanti di Jikrana kita mengganti pakaian, itu terlalu riskan. Apalagi ibu-ibu, jangan. Tidak ada tempat untuk itu. Bagi bapak-bapak, sekarang mengganti pakaian di Jikrana itu tidak boleh dalam masjid. Harus di luar masjid. Dan biasanya kalau di luar masjid, risikonya cukup besar. Lebih bagus kalau mau umroh lagi, maka kita sudah pakaian ihram baru kita siap. Ya, nanti
Ustaz disampaikan itu ya, biar ya supaya ada ketertarikan para jemaah ya. Nah, dari Musdalifah ke Mina, dari Mina kita langsung menuju ke Ji'rana. Di Ji'rana itu semuanya turun, yang umroh, yang tidak umroh. Untuk apa? Tahiyatul masjid. Kemudian sesudah itu baru kita bikin salat duha. Sesudah itu yang mau umroh bikin salat sunat ihram. Naik ke bus, selesai itu barulah kita berniat kembali untuk umroh. Nah Ustaz, bolehkah saya karena sudah umroh pertama mengumrohkan keluarga saya? Kalau bapak ibu menjamin umrohnya sudah sempurna yang pertama, tapi kalau menganggap belum sempurna, lebih bagus sempurnakan umroh yang pertama itu pada umroh yang kedua. Jadi kalau sudah tawaf, kemudian kita salat sunat lagi, kita baca Quran lagi, kemudian duduk lagi memandang Ka'bah, maka sempurnalah, dapat 120 ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selesai tawaf, maka program kita berikutnya Makkah hari terakhir kita akan melakukan tawaf wada. Tawaf wada apa? Tawaf berpisahan. Nah, maka oleh sebab itu bagi bapak-bapak, mohon maaf, sesudah selesai COVID-19 ini berlakulah aturan bahwa siapapun bapak-bapak yang ingin berada di seputaran Ka'bah, dia harus berpakaian ihram. Maka pakaian ihramnya itu tidak boleh masuk koper besar dulu. Kita harus pakai untuk tawaf wada agar tawafnya di sekitar Ka'bah. Ustaz, bagaimana kalau saya tawaf di lantai 2? Boleh. Tidak pakai pakaian ihram, tetapi setelah dihitung satu putaran, di atas itu kurang lebih 600-700 meter. Ya, jadi 600-700 meter. Jadi kalau 700 meter satu kali putaran dikali dengan 7, 4 kilo 900, lumayan jauhnya ya. Jadi mending pakai pakaian ihram saja untuk kita tahu di sekitar Ka'bah, apalagi bisa memandang Ka'bah. Pokoknya bisa lah semuanya ya. Bikin status juga di depan Ka'bah ya, setelah tawaf wada. Selesai itu Bapak Ibu, kita akan kembali ke tanah air. Oke. Nah, saya sampaikan tadi bahwa untuk check-in bandara Madinah dan Makkah itu aturannya agak lain dibandingkan di tanah air ya. Jadi kita harus siap-siap. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kan bawa koper besar dengan koper kecil. Bawa. Nah, besok itu supaya tidak repot, semuanya bisa dibagasikan. Koper besar boleh masuk, koper kecil juga boleh masuk.